الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Mimi Jamilah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, mari semangat Bu. Semangat dong ya. Jangan kasih kendor, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam tema kita, wanita pemalu dan lelaki pencemburu. Bener gak sih? Atau keduanya atau sebaliknya. Nah ini kita akan membahas sebelum nikah dan sesudah nikah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, wanita pemalu lelaki pencemburu atau sebaliknya, karena sifat pemalu, pencemburu itu adalah merupakan salah satu sifat dasar manusia. Nah guru mohon ilmunya nih, kalau misalnya sebelum nikah gimana, kalau sesudah nikah gimana nih sifat-sifat ini? Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pemirsa yang ada di studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa afdhalus salam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ini temanya bagus banget pemirsa, tentang rasa malu dan cemburu. Wanita yang pemalu, lelaki yang pencemburu. Meskipun dua ini, pemalu dan pencemburu ini sebenarnya awalnya dua hal ini bisa konotasinya negatif, bisa konotasinya positif Mas Ali. Jadi ada cemburu yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ada malu yang dibenarkan, ada malu yang gak dibenarkan. Dan ini dua sifat yang non-gender, maksudnya gak cuman wanita aja harus malu. Laki-laki juga harus malu bro. Gak cuman laki-laki juga yang harus cemburu. Istri juga harus cemburu dengan suaminya. Ibu-ibu kalau suaminya teleponan sama cewek cemburu gak? Sama emaknya sendiri. Belum selesai. Cemburuan. Iya, sabar. Oke, jadi cemburu itu sebenarnya sesuatu yang fitrah. Oke, sesuatu yang fitrah. Tetapi kita bahas satu-satu dulu. Pertama, cemburu. Cemburu ini baik sekali. Bahkan kalau kita nggak cemburu dengan pasangan itu ada sesuatu yang keliru. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah, cemburuan banget sama istrinya. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, kalian kaget ya, bingung ya lihat Sa'ad bin Ubadah kok begitu cemburunya sama pasangannya. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad terhadap istri saya, kata Nabi SAW. Jadi saat bin Ubadah bilang, seandainya saya kedapatan istri saya, dalam tanda kutip kalau bahasa kita sekarang selingkuh kira-kira begitu, saya akan penggal kepala laki-laki itu, kata Sa'ad. Kata Nabi, saya lebih cemburu daripada dia. Dan Allah lebih cemburuan daripada saya, kata Nabi SAW. Jadi cemburu itu bagus sekali.
Ya, cemburu itu adalah salah satu tali temali untuk mengikat hubungan kita kepada pasangan agar lebih mitsaqan ghalidha, dengan ikatan yang kuat tadi. Jadi cemburu itu baik. Tetapi yang penting adalah bukan hanya sekedar cemburunya, yang pertama porsi cemburunya. Tidak cemburu buta. Enggak cemburu berlebihan. Jadi yang perlu kita bahas kamiyah, kuantitas cemburunya, porsinya. Enggak boleh terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti enggak bagus. Jadi ibu-ibu kalau suami nelpon emaknya jangan marah, emak kandungnya gitu loh. Ada itu di berita seorang suami dituntut oleh istrinya pisah aja. Ternyata ketika ditanya karena suaminya ini pencemburu sekali, cemburu buta. Kalau istrinya teleponan sama kakaknya yang laki-laki, kakak cowoknya atau ayahnya, itu disuruh tutup telepon. Jangan lanjutin, cemburu. Wah ini kan udah gak bener. Iya, ini cemburu yang berlebihan. Kamu di mana? Ini lagi nyetir nih, ada di tol, lagi mau bayar tol. Itu petugas tolnya cewek atau cowok? Wah, kan gawat ini kan. Petugasnya cowok, mundur, keluar tol. Cari yang cewek gitu. Ini keliru yang berlebihan. Ini gak boleh cemburu yang berlebihan, ini gak boleh. Jadi ada cemburu yang disenangi oleh agama, cemburu yang memang sudah terbukti bahwa orang yang kita cemburuin itu salah, di luar agama dan lain-lain, kita disenangi sama agama. Tapi kalau cemburu buta tanpa alasan berlebihan, ini kita dikecam sama agama. Tidak boleh. Jadi itu soal cemburu, iya kan? Yang kedua, nah sebelum kita ke rasa malu ya, cemburu ini kalau bagi laki-laki dalam nomenklatur agama kita disebut dengan dayuth. Jadi laki-laki yang punya rasa cemburu kepada istri, ad-diyathah. Ya, cemburu kepada pasangan, ad-diyathah. Penting memang laki-laki punya rasa cemburu, karena kalau laki-laki tidak punya rasa cemburu, nanti akan berdampak pada kalau dia punya pasangan yang gak punya rasa malu, nyambung tuh. Jadi malu sama cemburu tuh nyambung, juz'un la yatajazza, satu paket. Jadi kalau kita gak cemburuan, istri kita gak punya rasa malu, udah hancur kan bahtera rumah tangganya. Tapi kalau istri kita misalnya rada-rada gak punya rasa malu, tapi suaminya punya rasa cemburu, dia bisa kontrol. Dia bisa nasehatin dengan baik, dia bisa kasih tahu. Sebaliknya, ada suami yang tidak punya rasa cemburu tetapi istrinya punya rasa malu, sehingga dengan rasa malu itu dia menasehati suaminya. Jadi ada dialog dalam rumah tangga itu. Tapi kalau sudah gak punya rasa malu dan gak punya rasa cemburu, dialognya gak ada dalam rumah tangga. Cinta itu apa sih? Cinta itu adalah dialog dua aku, ya gak sih? Bukan meleburkan dua aku. Ini aku suami, aku istri, lalu melebur jadi satu. Itu gak mungkin, kita ini dua kepala. Yang memungkinkan adalah dialog dua aku. Aku istri, aku suami, lalu dialog dan ketemu jalan tengahnya. Nah, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pemalu. Al-istihya. Ayatnya dibaca oleh qari'ah kita tadi. Ayat itu bercerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam dalam perantauannya pernah singgah di satu tempat, dia melihat ada antrian pengembala memberikan minum gembalaannya. Jadi para pengembala laki-laki ini rame-rame ngantri buat ngasih minum hewan-hewan ternaknya. Tetapi Nabi Musa heran, ada dua perempuan yang ikut ngantri tetapi tidak ikut barisan antrian. Megang gembalaan, mau ngasih minum gembalaan tapi gak ikut antrian panjang itu. Mojok gitu loh, melipir di samping sana. Kata Nabi Musa, kenapa kalian tidak ikut ngantri? Apa kata dua perempuan ini? Kami tidak mau memberikan minum kepada gembalaan kami atau hewan ternak kami sebelum pengembala yang laki-laki itu selesai semuanya lalu mereka pulang, baru kami masuk. Ayat ini menggambarkan kepada kita dua orang wanita yang dijumpai Nabi Musa ini, dua orang wanita yang pemalu. Dia nggak mau masuk antrian yang di sana itu laki-laki semua.
Makanya bagus tuh kalau sekarang kita masuk fasilitas publik, kita naik bus dan lain-lain, kereta api atau apa, itu ada fasilitas ladies first. Ini khusus atau misalnya ini zona perempuan, itu bagus sekali. Itu sesuai dengan kehendak agama. Karena ada pelecehan seksual Iya, dan bahaya. lain-lain, itu Iya. penting banget. Ya kan, ini bagian perempuan, ini bagian laki-laki, itu bagus sekali. Nah, wanita yang dijumpai Nabi Musa itu karakternya begitu. Dan nantinya dua wanita ini kelak jadi istrinya Nabi Musa. Jadi kalau ditanya apa sih kriteria istri para nabi dan rasul, bahkan umumnya laki-laki pengen punya pasangan atau pendamping yang pemalu. Masya Allah. Misal kita punya istri Mas Ali, cantiknya luar biasa. Tapi buang angin sembarangan. Aduh. Suka nggak? Ya waduh. Gak ada malunya. Buang angin sembarangan. Ya kalau berdua doang gak apa-apa ya. Iya. Kalau depan umum. Kita lagi di rumah nyantai, tamu datang di rumah, di situ ada tamu kita, di situ buang angin. Wah, ini kan gak menarik. Jadi umumnya laki-laki itu ya seneng dengan pendamping atau wanita pilihannya yang pemalu. Meski laki-lakinya sendiri kadang-kadang malu-maluin gitu loh. Nah, jadi itu penting banget. Nah, jadi cemburu dan dan rasa malu itu penting banget. Nah, gimana buat orang yang belum nikah? Ini kan kita ceritanya suami istri. Ya mulailah berlatih, ya kan? Nanti teman-teman pasti bakal nikah, latih porsi cemburunya, jangan sampai porsinya berlebihan. Yang kedua, mengekspresikan cemburunya juga berlebihan. Ada orang cemburu sama pasangannya. Bagus. Tapi mengekspresikannya salah. Akhirnya handphonenya disita. Wah, ini kan nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini kan pasangan kita juga punya privasi, punya hak ya? Gitu. Posesif. Iya. Ini juga nggak boleh. Berlatihlah. Mudah-mudahan nanti dapat pasangan yang pemalu dan pencemburu, tetapi kadar malunya, kadar cemburunya itu sesuai dengan kehendak agama. Enggak berlebihan, tidak berlebihan. Jadi cemburu itu bagus, malu al-istihya itu juga bagus. Apalagi sekarang ini kita defisit rasa malu. Bener banget. Udah gak ada malunya. Shame culture. Iya. Budaya malu itu sudah mulai hilang. Apalagi di zaman era serba keterbukaan hari ini. Semua serba terbuka kan? Baik informasi maupun orangnya. Udah buka-bukaan, era keterbukaan. Orang-orang sekarang itu saya baca-baca tadi ada penyakit namanya penyakit pengen dikenal, penyakit pengen viral, penyakit pengen jadi pusat perhatian. Sehingga karena dia punya obsesi ingin jadi pusat perhatian, pengen viral, pengen terkenal, dia mendramatisir hidupnya. Dia pansos, akhirnya gak punya rasa malu. Apa aja dia lakukan yang penting nanti pada akhirnya obsesinya dia terkenal. Nah, ini agama mewanti-wanti itu, ya kan? Tidak baik. Apalagi Anda sebagai orang yang suami atau istri yang sudah punya pasangan, ini nggak baik banget. Nah, apalagi yang buat belum berkeluarga, cemburu boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Cemburu itu fitrah. Yang nggak boleh cemburu sama suami orang. Anda belum nikah tapi cemburu sama suami orang. Ini gimana ceritanya ini? Ya, kalau pemalu, wah boleh banget. Itu wanita yang dijumpai Nabi Musa kan belum nikah juga sebenarnya. Belum nikah yang pada akhirnya diperistrikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga akhirnya demen sama wanita yang punya rasa malu. Al-istihya, punya sikap malu. Ya, kayaknya adem gitu. Tapi kalau kita punya pasangan gak ada malu-malunya, wah itu secantik apapun luntur. Ini pentingnya al-istihya, ya, rasa malu dan rasa cemburu di dalam agama. Bahkan dua ini saling bergandengan tangan. Ya, sampai kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi", orang kalau udah nggak punya rasa malu, fasna ma syi'ta. Silahkan dia mau buat apa aja terserah deh. Nah, hadis Nabi ini bukan perintah. Jangan keliru ya. Nabi ngomong kalau kamu nggak punya rasa malu, udah buat aja apa yang kamu mau. Kalau gitu Ustadz, kita boleh dong ngapain aja selagi kita nggak malu.
Bukan itu maknanya. Ini bukan perintah. Tetapi dalam bahasa agama itu, dalam bahasa kita disebut dengan amr lit tahdid. Perintah yang maknanya kecaman. Kelihatannya perintah tapi sebenarnya Nabi sedang mengecam. Sama kayak ibu-ibu pengen ngelarang anaknya udah gak bisa banget dikasih tahu. Udah deh terserah kakak deh, mama capek. Itu ngelarang atau merintah sebenarnya. Ngelarang tapi dengan bahasa perintah. Tapi sebenarnya ngancem ya kan? Benar gak Bu? Iya. Jadi pemirsa Nabi mengatakan demikian itu bukan perintah buat kita jadi orang yang gak punya rasa malu. Justru harusnya kita harus jadi orang yang lebih punya rasa malu. Begitu Mas Ali. Aduh, Masya Allah emang ya krisis rasa malu emang di akhir zaman ini ya. Dan bahkan kadang-kadang kita hal-hal yang harusnya kita tutupin malah kita umbar ya. Betul, aib-aib rumah tangga. Iya. Kalau ribut buat status, story ini kan tidak baik ya toh. Bahkan Nabi bilang kalau kamu berantem suami istri janganlah itu terdengar kecuali hanya untuk di kamarmu saja. Kecuali tentu dengan beberapa case misalnya dia minta nasihat pada orang lalu kemudian minta pendapat. Ya memang dia harus ceritakan. Tetapi kadang-kadang kan orang kalau ribut sedikit share ke story. Ternyata memang obsesinya pengen diperhatiin. Pengen ini yang tidak. Dan seakan-akan yang punya ujian itu hanya kita. Mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, pasangan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan rasa cemburu, rasa malu yang sesuai dengan porsi dan mengekspresikannya tidak terlalu berlebihan. Baik. Amin. Terima kasih guruku ilmunya, lebih berhati-hati lagi di dalam menyikapi malu dan cemburu ya. Dan insya Allah ini sesaat lagi kita akan membahas tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mengujimu lewat cinta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.